كاسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو عظيم وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته وصحبه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi. Amada arbaban nuha wa rasyama syamsyal bayani bi suduril ula. Allahumma basalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. La ilaha illallah, la mawjuda, la ma'buda, la matluba, la maqsuda illallah. Azza man ta'azzaja wa lahu sultanu an jami'i khalqihi, yaf'alu Allahu man yasha'u wa yahkumu ma yurid, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Amin ya Allah ya Rabbal. Wa ba'da tahiyyah faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bisa diikuti sama-sama? Bisa diikuti sama-sama? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Ibu-ibu, surat apa yang barusan dibaca? Surat Quran. Wa qad tahiyya wa qala ta'ala fi ayatil ukhra laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyil habibil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Yang mulia dan kami muliakan para guru-guru kami, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para asyatid wasatidah, para tokoh masyarakat, para sepuh, bini sepuh, aparatur pemerintah yang sempat hadir baik sipil maupun TNI, panitia penyelenggara, tidak lupa para bapak, para ibu yang sempat hadir pada malam yang mulia ini. Insya Allah semuanya yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita awali pengajian kita pada malam ini, kita simpan atribut kehidupan kita dulu. Sepakat? Siapapun kita, jadi apapun kita, pada malam ini kita hadir sebagai hamba Allah yang rindu akan sebuah rahmat dan maghfirah. Pada malam ini kita simpan atribut kehidupan kita, kita sebagai umat baginda yang rindu akan sebuah syafaat. Siap kita menjemput rahmat Allah? Kita berselawat sama-sama kepada baginda, semoga kelak di akhirat kita mendapat pengakuan. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Semakin larut dalam selawat, semoga kelak di akhirat kita semakin dekat dengan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Pada satu waktu ketika baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba datanglah seorang tokoh kufar Quraisy. Orang yang terpandang, dia punya kaya raya, harta, dia memiliki segalanya, dan tiba-tiba si Uyainah ini datang kepada baginda yang sedang berkumpul dengan para sahabat. Lalu Uyainah berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, dia masih kafir waktu itu, belum memiliki rasa hormat. Dia berkata kepada baginda dengan menyebut nama. Tapi kalau kita tidak berani kepada baginda, kita menyebut Muhammad, tetapi dengan kalimat kehormatan Sayyidina Muhammad. Walaupun di Tasik agak banyak juga yang tidak suka dengan Sayyidina, tapi saya buktikan kemarin di Mekah, yang khutbah di Madinah juga pakai Sayyidina. Apa yang dikatakan Uyainah kepada Rasulullah? Wahai Muhammad, aku ingin iman terhadap agama yang engkau bawa. Aku siap mengikuti atas ajaran apa yang engkau bawa. Selama ini engkau mengajak kami menyembah Allah, tapi dengan satu syarat, aku ingin mengikuti iman terhadap ajaran agama yang apa yang engkau bawa, tetapi tolong orang-orang miskin yang ada di sekitar kamu tolong dipinggirkan. Nah, ini gobloknya Uyainah ya. Kebetulan baginda Rasulullah pada saat itu sedang berkumpul dengan kaum-kaum doa. Dan inilah hebatnya Islam. Di sini menyatakan satu buah jawaban bahwa Islam tidak melihat seseorang dari kedudukannya, Islam tidak melihat dari hartanya, Islam tidak melihat dari warna kulitnya, dari mana dia datang. Bahkan Allah dalam ayat lain berfirman, la yanduru ila tuwarikum wala ila ansyadikum wala ila amwalikum. Allah tidak melihat warna bajumu, Allah tidak pernah melihat turunanmu, Allah tidak pernah melihat warna kulitmu. Siapa yang paling mulia di hadapan Allah? Allah menjawab, inna akramakum indallahi atqakum. Inilah hebatnya Islam. Dan ketika Allah ingin memberikan sesuatu, kebahagiaan itu tidak pernah diskriminasi.
Dan inilah ajaran yang begitu luar biasa. Tidak ada ajaran-ajaran yang lain yang sehebat Al-Quran, yang sehebat Islam. Bahkan kalau kita melihat sejarah bagaimana masuk Islamnya petinju legend, kalau bapak-bapak yang sudah lahir di tahun 74, kita mengenal petinju yang luar biasa, siapa namanya? Muhammad Ali. Itu masuk Islamnya karena tertarik dengan ajaran yang begitu luar biasa. Sehingga pada saat itu Rasulullah SAW merasa bingung dan bimbang. Di satu sisi ini yang datang adalah tokoh yang sangat berpengaruh di kota Mekah. Uyainah ini adalah tokoh yang sangat berpengaruh. Dia memiliki segalanya. Tapi di satu sisi, di samping baginda kita Rasulullah SAW, banyak para sahabat-sahabat yang telah setia mendampingi perjuangan baginda, sehingga pada saat itu ada sifat a'radul basariyah, sifat manusia baginda merasa bingung atas kedatangan si Uyainah. Maka kisah ini menjadi asbab turunnya ayat ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Bersabarlah wahai Rasulullah bersama orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, bersama orang-orang yang berjuang walaupun mereka dalam status sosial, mereka orang-orang biasa, bahkan orang-orang miskin. Tetapi dialah sesungguhnya orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa sesungguhnya dalam tafsiran ayat ini, wasbir alama asobak bisababil amri wan nahyi. Maka dalam hal ini setiap kita melakukan perjuangan, setiap kita melakukan menuju kebaikan, perlu kita memasangkan dalam jiwa kita kesabaran. Kira-kira bapak-bapak hadir di majelis ilmu ini masang sabar tidak di dalam hati? Ya jelas. Karena kalau menurut nafsu jam segini itu bukan hadir di pengajian. Saya mau nanya sama ibu-ibu nih, enak ngaji jam segini apa enak nonton TV? Alhamdulillah pada jujur enak nonton TV. Barusan ada yang ngomong enak ngaji, ya mudah-mudahan Allah memaafkan atas bohongnya ya. Tidak enak. Bahkan tidak ada derajat yang mulia, tidak ada derajat yang tinggi di hadapan Allah yang tidak memiliki pengorbanan. Selalu ketika derajat mulia di hadapan Allah, ada kos yang harus kita keluarkan, ada ongkos yang kita beli. Bagaimana sosok perjuangan yang sedang kita muliakan pada malam ini? Baginda kita Rasulullah memiliki derajat, titel dan gelar yang begitu luar biasa. Beliau adalah Sayyidul Anbiya, beliau adalah Sayyidul Mursalin. Bukan hanya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, bahkan baginda adalah Sayyidul Makhluk. Beliau adalah pimpinannya seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhan. Makanya kita mendekatkan dengan orang-orang yang mulia agar terbawa mulia. Dan beliau mendapat gelar yang tinggi di hadapan Allah. Ini tidak gratisan, ada ongkos yang beliau keluarkan. Kalau kita membaca sejarah bagaimana beliau ketika lahir tidak pernah melihat wajah seorang ayah, bukankah itu sebuah perjuangan mahal? Makanya dalam riwayat disampaikan bagaimana ketika beliau mencintai anak-anak yatim, karena beliau sendiri yang merasakan ketika lahir tidak pernah melihat wajah sang ayah. Perjuangan beliau panjang. Bahkan ketika beliau diangkat menjadi nabi, ketika beliau diangkat menjadi rasul, bukan disambut dengan karpet merah, fitnahan dari kaum-kaum kufar,
pada saat itu ada orang yang berkata, Muhammad bukan nabi, Muhammad bukan rasul, Muhammad adalah hanya tukang syair, Muhammad adalah hanya penyihir, Muhammad bahkan dikatakan Muhammad orang gila. Dia hanya penyair yang hebat saja. Itu tidak ada bedanya dengan penyair pada saat itu di kota Mekah. Dan fenomena itu pun menjadi sebuah jawaban turunnya surat Yasin. Dikatakan dalam surat Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Inilah asbab yang menjadi Yasin itu disebut jantungnya Quran. Jadi dalam Quran itu Bu, ada uminya, mamahnya, kata orang Tasik kata emaknya. Di emaknya Quran tuh Al-Fatihah. Ada juga kalau di Tasik yang sentimen, dikit-dikit Fatihah, dikit-dikit Fatihah. Mohon doanya anak sakit Fatihah. Saya bilang kalau nggak mau Fatihah ya silakan. Mohon doanya anak sakit Al-Baqarah ya makan. Mohon doanya anak saya mau ikut ujian Al-Maidah ya monggo. Kira-kira kalau ada kita kumpulan ya, terus ada doa 11 yang dibacanya Al-Baqarah, bisa bubar semua tuh. Nah, makanya dari sekian banyak kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, dari 104 yang diturunkan, intisarinya Allah kumpulkan dalam Taurat, Injil, Zabur. Maka yang 3 ini Allah kumpulkan intisarinya di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran ini terkumpul dalam surat Al-Fatihah. Maka ketika kita membaca Al-Fatihah, maka berkahnya insya Allah seolah kita membaca ratusan begitu banyak kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Semangat terus dengan Al-Fatihah. Ada yang protes Yasin, ya silahkan Yasin. Dan Yasin pun menjadi jantungnya Al-Quran. Kita suka pada Yasinannya? Ya jangan mundur terus. Bahkan kalau di Subang, di Karawang suka ada majelis Yasin disebutnya. Ya daripada majelis gapleh kan. Yasin ini menjadi jantungnya Al-Quran karena di dalam surat Yasin ada penegasan kerasulan Muhammad. Allah menyatakan, dan ini sudah dilegitimasi bukan dari MUI, bukan dari siapapun ini. Allah yang menetapkan bahwa Muhammad ini laminal mursalin, adalah utusan kami, kata Allah. Panjang perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pada puncaknya baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dakwah di kota Mekah. Bagaimana sejarah menyebutkan 13 tahun beliau meluruskan akidah kaum-kaum kufar pada saat itu. Dan pada puncaknya kaum kufar Mekah dalam kemarahannya, ada rencana pembunuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada malam itu diperintahkan baginda untuk hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Di rumah baginda ada 3 orang pada saat itu, baginda Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, dan sahabat Ali bin Abi Thalib. Allah memerintahkan berangkatlah engkau Muhammad, hijrahlah ke Madinah. Pada saat itu di rumah ada Abu Bakar As-Siddiq dan Imam Ali. Dan inilah bagaimana seorang khulafaur rasyidin. Ketika kita membaca tentang bagaimana nabi-nabi yang begitu banyak, tapi baginda mendapatkan gelar Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, Sayyidul Makhluq, memiliki derajat yang tinggi. Tidak ada yang gratisan, selalu ada kos yang harus kita bayar, selalu ada perjuangan untuk menuju baik. Bahkan dari sekian banyak nabi dan rasul, ada yang termasuk nabi yang termasuk dalam ulul azmi. Kenapa ada nabi yang spesial? Perjuangannya pun lebih dahsyat lagi.
Bagaimana ketika Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah, beliau dibakar sama Raja Namrud. Ibu-ibu kepengen menjadi kekasih Allah, kepengen mendapatkan gelar Khalilullah, siap dibakar. Nah ini masalahnya. Derajat yang tingginya pengen, tetapi perjuangannya tidak mau. Berat loh perjuangan Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah. Dan pada puncaknya kemarahan Raja Namrud, ketika pada saat itu dalam riwayat disampaikan Raja Namrud dengan bala tentara dan pasukannya sedang mengadakan pesta di Babilonia. Ibu-ibu tahu Babilon? Dari Kuningan ngalor dikit. Dan sekembalinya Raja Namrud dengan bala tentara, dia pada mau masuk ibadah kan di kuil. Ternyata pada saat itu Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu sudah rusak semuanya. Di situ kaget, shock Raja Namrud. Kenapa shock? Tuhannya udah pada mampus. Dan langsung beliau memerintahkan kepada tim intelijen Namrud, ya, tolong cari siapa yang merusak Tuhan-Tuhan kita. Carilah informasi itu. Tim intelijen Namrud, ya. Dan menurut informasi, satu negara tidak ada yang tertinggal, semuanya ikut ke Babylon. Hanya satu, wahai Namrud, wahai tuanku, yang tidak ikut pesta di Babylon. Siapa namanya? Ibrahim. Perintah langsung, tangkap Ibrahim. Kata tim intelijen, main suruh tangkap aja. Masalahnya apa Tuan Raja? Nanti masalah belakangan, tangkap aja dulu. Maka ditangkaplah Ibrahim. Dan di situ Nabi Ibrahim sudah tidak ada syariat. Kan dalam riwayat disebutkan api sudah disiapkan untuk membakar kekasih Allah Nabi Ibrahim. Di situ syariat sudah tidak ada. Minta tolong sama siapa? Karena semuanya musuh. Ketika api dinyalakan pada saat itu, kembali kepada Allah pada saat itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Hanya satu kalimat yang keluar dari lisan kekasih Allah, dari lisan Nabi Ibrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Sama-sama. Hasbunallah. Dan Allah yang memiliki segalanya. Engkau Ibrahim kekasihku. Maka pada saat itu sang pemilik api, sang pemilik Ibrahim, sang pemilik Namrud, sang pemilik semuanya berkata kepada api, Qul ya narakun barda wa salaman ala Ibrahim. Dalam riwayat disampaikan 40 malam 40 hari api terus berlayar baru padam. Dan setelah padam, Raja Namrud dan tentaranya sudah siap bersorak. Wah, Ibrahim mampus. Ternyata Nabi Ibrahim tiba-tiba sudah terlihat dari gunungan api yang mulai padam, dia menggigil kedinginan. Inilah mukjizat. Inilah pertolongan Allah bagi siapapun yang berjuang di jalan Allah. Maka jangan berkecil hati, pertolongan Allah akan senantiasa datang. Cuman jangan diikuti oleh ibu-ibu beda kelas. Tiba-tiba kompor gas meleduk, wah, api naik ke atas, bukan minta tolong air, kebakaran, langsung gambarin saja dah tuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Modal pasti. Hangus.
Yang jadi pertanyaan, salah hasbunallahnya? Oh bukan, beda kelas. Ini yang baca kekasih Allah. Inilah perjuangan bagi setiap seseorang yang menegakkan syiar agama Allah. Derajat yang tinggi, tidak ada yang gratisan, semuanya harus ditebus dengan jujuran keringat dan tetesan air mata. Maka bersabarlah, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Ini yang menjadi jawaban baginda menjadi tenang. Dan apa hikmah yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita ambil bahwa wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum wasbir alama asabah bisababil amri wan nahi. Jadi setiap kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah perlu kesabaran. Kita melaksanakan sholat berjamaah perlu sabar. Kita zakat perlu sabar. Kita mengadakan acara seperti ini pun perlu sabar. Dan godaan selalu datang ketika kita menuju kebaikan. Saya nanya sama bapak-bapak, jam duhur waktunya sholat nih, jam 12 adzan. Di rumah ada tamu nih, bawa duit 5 juta. Kira-kira kita di masjid di rumah? Di rumah. Hah? Di rumah. Masih apa? Di rumah. Masih. Hah? Masih di rumah. Nah. Barusan mudah-mudahan dibilang di masjid, mudah-mudahan Allah maafkan bohongnya ya. Pasti gitu. Atau ketika Allah memerintahkan saat sepertiga malam kita menghadap Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Enak tahajud apa enak disimbut? Disimbut pasti. Dan segala sesuatu ketika kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah perlu memasangkan kesabaran. Bahkan tadi kiai kita, mubalik kita yang pertama, ketika kita ingin selamat, karena setiap manusia, wal asri innal insana lafi khusrin, setiap manusia dalam kerugian, semuanya rugi. Dan pertanyaannya, siapa orang yang ingin dalam kehidupannya rugi? Ketika kita masuk dalam kategori innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Begitu pula kita dalam menjauhi setiap apa yang dilarang oleh Allah. Kita perlu kesabaran. Kita berdagang nih, kita ada laba gede, tapi di situ ada haram, ada riba, maka bersabar. Bahkan yang ketiga, sabar itu dalam tafsiran ayat, indal musibah, ketika ada musibah, maka kembalikan kepada Allah. Idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan hikmah yang kedua, wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan memalingkan mata kalian ainaka anhum kepada orang-orang yang menuju kehidupan dunia, karena sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah bersifat sementara. Kalau guru kita tadi menyampaikan bahwa kita dalam hidup ini harus tetap dalam koordinat. Tetapi banyak orang yang tertipu, padahal Allah sudah mewarning di dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah tipuan bagi kita. Dan saya ingat almarhum bapak saya di Miftahu Buddha Mananjaya, kalau kita ibaratkan kita dalam mencari dunia itu bagaikan kita melihat sepak bola. Ada dua kesebelasan, berarti 22 orang yang main bola. Ditendang bola ke barat, pada lari semua mengejar ke barat. Tendang lagi ke timur, dikejar ke timur. Tendang lagi ke selatan, dikejar ke selatan. Tiba-tiba wasit menuyuk peliutnya, Prit, permainan sudah selesai. Pertanyaannya, adakah pemain bola yang membawa bola ke rumah? Alhamdulillah saya menang nih main bola. Bolanya dibawa, orang gila itu.
dibawa? Poin dari sebuah permainan. Tapi apa yang dibawa? Poinnya. Tadi main 2-3-1, Persib sama apa tuh? Persija. 2-3-1, 2-0. Dohir bolanya tidak dibawa. Tetapi yang dibawa ketika kita pulang saat kembali menghadap Allah, poin dari sebuah permainan. Kita memiliki rumah, poin kita bisa membangun rumah. Saat 100 juta, 1 miliar, bahkan 5 miliar membangun rumah. Tetapi hakikat dohirnya rumahnya tidak pernah kita bawa. Tetapi poinnya, apakah rumah itu dipakai ibadah atau tidak oleh diri kita. Kita memiliki mobil 15 di Grasi. Dohir mobilnya kira-kira ada yang mati bawa mobil? Nggak ada. Tetapi poinnya, apakah mobil itu dimanfaatkan dalam hal kebaikan? Apakah mobil itu dipakai menolong tetangga kita ketika sakit, menolong tetangga kita ketika saat mau melahirkan, dia pakai ke pengajian, dia pakai ke majelis ilmu. Poin dari sebuah permainan, itulah sesungguhnya yang akan kita bawa ke akhirat. Ibu-ibu tiap hari ngumpulin duit tuh, beli emas 1 gram, 2 gram, 3 gram, 4 gram. Punya hasil laba dikit, beli emas. Punya usaha ada laba dikit, beli emas. 20 tahun ada setengah kilo emas di lemari. Tiba-tiba ibu aja datang, ajar ayo jemput emasnya dibawa apa? Kira-kira dipakai apa sama suami ibu? Kawin lagi. Ibu ngeliatin aja di wajah ya, si Akang, Mas Aing, tuh mas kawin, ABG lagi, ya. Mana kawinnya yang teman orang deh, aduh sakitnya tuh di sini, dan dibawa. Karena yang dibawa ke akhirat itu adalah poinnya dari kehidupan kita. Maka ketika kita diberi umur oleh Allah, pada saat ini kita diberi kesempatan hidup 40 tahun, 50 tahun, bahkan ada yang 70 tahun, yang hakikat hidup kita bermanfaat menjadi sebuah catatan amal soleh. Makanya pada satu waktu seorang ulama ditanya ibu, padahal usianya sudah di 70 tahun, sudah berapa tahun kah umur? Dia bilang baru 10 tahun, padahal dia usianya 70. Dalam arti dia hidup yang bermanfaat dirasakan, yang dipakai ibadah itu hanya baru 10 tahun saja. Padahal dia seorang jutawan, seorang miliarder. Berapakah harta yang kau miliki? Dia menjawab, dia hanya 10 juta saja, 15 juta saja. Kenapa? Padahal harta kamu begitu banyak. Dia menjawab, mungkin hanya segitu harta kalian akan dibawa kepada Allah. Dan inilah sesungguhnya dalam setiap kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga turidu zinatal hayati dunia, jangan sampai tertipu kita dengan indahnya dunia, padahal Allah sudah memberikan warning di dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang ketiga, hikmah yang bisa kita ambil, wala tutiman aqbalna qabla qalbahu al-dzikrina. Maka hiduplah kita bersama orang-orang baik, bersama orang-orang yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Dalam artian, jangan berarti kita memilih-milih pergaulan, tapi bergaulah dengan orang-orang baik. Jauhi orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah, karena yang akan membentuk kehidupan kita adalah siapa teman kita. Maka insya Allah kita hadir di majelis ilmu, kita hadir pada malam ini bersama para kiai, bersama para ulama. Mudah-mudahan kita terbawa. Kalau tadi guru kita menyampaikan bahwa kita mendekati para grosir nih, kita mendekati para kiai, mendekati para ulama, karena sesungguhnya hadiri majelis ilmu, karena inilah yang akan membentuk pribadi kita. Ibu-ibu suka rutinan pengajian, Bu? Ada rutinan di sini? Hari apa?
Senin penuh. Tapi kalau yang di Ciamis suka ada juga yang begini, Bu kita ngaji yuk ke majelis, ke kiai. Ngomongnya enak aja, ngaji aja lu tiap hari, kelakuan gak benar-benar. Sekarang ngomong gitu. Ya jawabnya gini, saya aja sering ngaji ke pengajian, susah pengen hidup benar. Apalagi kamu gak pernah ngaji. Moal bener. Ya tak? Kita sering datang ke majelis ilmu aja susah pengen hidup benar. Apalagi orang-orang yang tidak pernah mendengar qala Allah Ta'ala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah petunjuk kita dalam hidup. Dan ketika kita sudah mengikuti koordinat, kita sudah mengikuti ahli waris para nabi, dan tentunya inilah tempat-tempat yang akan membawa kita kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengajian kita malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita pada malam ini menjadi asbab dihasilkan setiap hajat dan maksud kita. Mudah-mudahan perkumpulan kita bersama guru-guru kita menjadi kiparat dari setiap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan terakhir, mudah-mudahan pengajian kita pada malam ini yang menjadi asbab kita sedang mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mendapatkan syafaat. Kepengen Bapak mendapat syafaat? Apa syafaat itu? Apa? Syafaat itu kita artikan dalam bahasa Pondok Gede apa? Pertolongan. Di mana mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan itu jangankan di akhirat, di dunia saja kita mendapatkan pertolongan kecil. Begitu nikmat, luar biasa. Kita ambil contoh satu boleh? Ya. 2 hari ke belakang para bapak, para ibu, saya diundang pengajian di daerah Banjar, Kiai. Saya punya janji jam 10 pagi. Malamnya saya pulang ngaji di Karawang. Lupa, jam 9 baru ingat saya punya janji di Banjar jam 10. Padahal dari pesantren saya ke Banjar itu kurang lebih 50 kilo. Lupa. Kalau lupa tuh nggak ingat emang. Kalau nggak ingat tuh poho. Kalau poho tuh ya lupa, lali. Singkat cerita jam 9 saya nggak manggil supir karena rusuh, waktu sudah mepet, langsung starter mobil, gas menuju mana? Banjar. Perjalanan setengah jam, Kiai, lewat kota Ciamis, ada jalan lurus, daerah Bojong namanya. Lagi enak-enak nancep gas itu dalam kecepatan 120 mungkin. Tiba-tiba di depan jalanan macet. Saya pikir ada apa ini macet? Ternyata semakin dekat banyak yang seragam coklat, sepatu tinggi, pada gagah, pakai kacamata hitam, ada 50 orang berjejer di situ. Ada apa kira-kira? Ada Pak Polisi sedang razia. Memang tanggal 10 kemarin Jawa Barat 7 sampai 17 itu razia. Dan itu razia gabungan, waduh, setiap yang lewat stop. Sedan stop, jeep stop, motor, truk, entok mungkin kayak yang di stop ya. Ya termasuk saya lewat tuh. Pas di kelompok pertama aman, setengah-tengah, prit, kaget, apaan? Periwitan polisi. Pas sudah di stop, saya sen kiri, langsung saya minggir karena udah di stop. Saya turunkan kaca karena nyetir sendiri. Kata Pak Polisi, selamat siang. Kata saya, assalamualaikum. Cakapan yang mana tuh? Ya? Cakap Pak Polisi, cakapan saya. Tadi juga cakap sebetulnya doa itu, cuma doa pelit. Selamat siang, semoga Bapak selamat di waktu siang. Urusan nanti sore ketubruk angkot bukan urusan saya.
Di doa itu jangan pelit-pelit. Ya. Kata orang Tasik mah keperihan duit pelit, doa itu jangan pelit. Ya. Kita setiap sholat itu berdoa apa yang diajarkan Rasulullah, astagfirullahaladzim li, bagi diri kita, wali walidayya, orang tua kita bawa, wali ashabil hukukil wajibati alaiya, bagi orang-orang yang berhak menerima doa dariku, wali masyayikhina, guru bawa, wali jami'in muslimin wal muslimat wal mu'minin wal al-ahya minhum wal amwat. Ke bawah doa. Singkat cerita, Pak Polisi mohon maaf Pak, perjalanan terganggu. Ini saya mau cerita bisa ambil hikmahnya bahwa sangat kecil saja di dunia begitu. Tolong STNK-nya diperlihatkan. Nanyain STNK. Berarti nyari-nyari di saku nggak ada, di dompet mobil nggak ada, di laci mobil juga nggak ada. Wah, ini mah urusannya lupa. Udah satu tuh dosa. Pak Polisi mohon maaf, saya mau ngaji ke Banjar, saya lupa tidak terbawa STNK. Kata Pak Polisi, SIM-nya. Nanyain SIM, saya cari-cari lagi nggak ada. Karena biasanya SIM itu sama STNK itu bagaikan upin ipin, nggak pernah jauh. Udah berapa tuh kesalahan? 2. Akhirnya kata Pak Polisi, pelanggaran berat nih, tilang. Keluar tuh buku merah dari sini. Udah disiapin pulpen. Saya mau ditilang karena dalam undang-undang lalu lintas, kalau nggak ada identitasnya mobil, ya jangan ditilang, ditahan juga berat sih, karena nggak ada identitasnya. Pas saya keluar dari ujung sana, rombongan masih grup-grup polisi gitu. Ada yang liatin sama saya. Asa-asa kata orang Tasik begini aja. Rasanya kena gitu. Karena panas. Pas udah dekat, wih langsung manggil, Kang Haji mau kemana? Ya dengerin dulu. Pas ditengok, alhamdulillah, Pak Kasat Lantas itu komandannya yang semua di situ. Tiap hari bareng berangkat sama saya umroh, Besti lah gitu. Besti. Pas dilihat ada Besti, komandan, ini nih mau ngaji ke Banjar, saya di stop tuh sama si itu tuh. Oh itu tuh. Tunjukin. Langsung kata komandannya, deh sini deh kamu deh. Kamu tahu nggak itu siapa deh? Itu Soulmate komandan. Besti. Lepasin, dia pengen ngaji ke Banjar. Lepasin. Kata komandannya, kalau mau ditangkap juga boleh, tapi kamu harus gantiin ngaji di sana. Nggak mau kata komandan. Akhirnya dilepasin deh, berangkat. Pas mau masuk mobil, baru masuk. Kata komandannya, sebentar Kang Haji, katanya. Namain bensin Kang Haji. Alhamdulillah, Kiai masih juga 1 juta. Udah salah dapat duit. Aturan awal kita akan mendapatkan kesulitan. Tetapi ketika di dunia kita ada sebuah pertolongan kecil saja, segitu nikmatnya. Belum lagi kita membayangkan bagaimana ketika kita saat dibangkitkan oleh Allah, ketika menghadapi alam ba'as, ketika kita menghadapi alam mahsyar yang dalam keterangan dalam kitab disampaikan begitu panasnya mahsyar, 7 matahari yang akan memanasi kita pada saat itu. Kira-kira amal yang mana yang akan menyelamatkan kita pada saat itu? Kata Bapak punya. Kita sholat duhur jam 2:30, asar jam 5. Oh ada yang 5:30, subuh jam, ada yang 7, duha pakai kunut.
di dunia saja mendapatkan sebuah syafaat, anggaplah pertolongan kecil, kita mendapatkan kemudahan yang begitu luar biasa. Apalagi ketika kita di akhirat, saat menghadapi yaumul hisab, saat menghadapi alam mahsyar, saat kita menyeberangi siratal mustaqim. Kalau tidak ada pengakuan dari baginda kita Rasulullah, roman-romannya kita jauh mendapatkan keselamatan. Tapi yang menjadi pertanyaan satu, Kang, tadi Pak Komandan memberikan pertolongan dan syafaat kecilnya sama saya. Kira-kira ketika ada orang membuat kesalahan, Komandan tolongin dong. Kata Komandan, siapa lo? Hah? Maka jadikanlah dalam kehidupan kita Rasulullah mengenal kita, jadikanlah dalam perjalanan hidup kita menjadi satu frekuensi kita dengan Rasulullah, agar Rasulullah ketika di akhirat mengakui siapa kita sebagai umat di akhir zaman. Maka kita hadir pada malam ini, insya Allah, mudah-mudahan ini satu kumpulan, satu jamaah yang mengumpulkan kita, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini yang menjadi asbab kita mendapatkan pengakuan dari baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hadir di majelis ilmu dengan para habaib, dengan para ulama, dengan para kiai, dengan guru-guru kita. Inilah yang menjadi sebab kita mudah-mudahan satu rombongan kita dengan Rasulullah. Allahumma salli bisalli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Karena masih ada guru kita, kiai kita yang menyampaikan tausiahnya, mungkin hanya itu bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Bila hidayah wa taufiq wal afu minkum wallahu yahdi sabilil haq. Nun wal qalami wa may yasturun wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.